anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Kesuma Dwi Wahyu Wigati. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa di sini yang biasanya menonton televisi? Berita apa sih yang biasanya kalian lihat atau yang kalian dengar? Pernahkah kalian membaca, mendengar, atau menonton suatu informasi tentang suatu peristiwa? Tentu pernah, bukan? Kalian mungkin membacanya di media cetak seperti koran atau mendengarkan dan melihat seperti di media televisi maupun radio. Nah, itu semua bisa disebut dengan berita. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, mari kita simak pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau yang sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar melalui televisi, handphone, ataupun radio. Sedangkan secara tulisan biasa kita temukan di majalah atau di koran. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambahnya juga wawasan kita. Sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Setelah kalian mengetahui mengenai pengertian dari berita dan juga teks berita, sekarang kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam berita. Unsur teks berita terdiri dari 6 macam atau yang biasa kita kenal sebagai 5W 1H, yaitu apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, biar lebih gampang, kalian bisa menyebutkannya atau menyingkatnya menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apa. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua, yaitu di mana. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut yang sedang terjadi. Yang ketiga, yaitu kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, siapa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, seperti pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima yaitu mengapa. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang dari peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi
terkini sesuai dengan urutan peristiwa. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dalam berita, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu aktual. Aktual mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, atau baru saja yang sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang diterjemahkan dari suatu peristiwa, peristiwa lama, atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua yaitu faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan semata. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan dari seseorang. Yang ketiga yaitu penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh sebagian masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat yaitu menarik. Menarik ini akan menimbulkan rasa ingin tahu dari pembaca dan dari masyarakat umum. Peristiwa yang menarik akan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur kriminalitas dan konflik. Yang kelima yaitu diterima oleh masyarakat. Nah anak-anak, teks berita ini harus seimbang atau berimbang. Nah maksudnya, teks tersebut tidak boleh memihak kepada siapapun, sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang keenam, yaitu jelas. Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Dan yang ketujuh, memiliki kalimat yang sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana ya. Mengapa? Karena tujuan teks berita ialah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan fiksi. Yang kedelapan, yaitu segera disampaikan. Mengapa? Karena setelah kebenaran dari berita sudah dipastikan, maka jika tidak langsung segera disampaikan, berita itu akan basi dan kurang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur teks berita. Jadi di dalam teks berita itu terdapat struktur yang dapat membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi struktur teks berita itu terdiri dari yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberikan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya peristiwa atau kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga yaitu mengenai sumber berita. Jadi sumber berita itu mengenai sumber didapatkannya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, atau sekarang bisa kita lihat atau kita cari di media elektronik seperti internet. Selanjutnya yaitu mengenai pola penulisan berita.
atau piramida terbalik. Piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula, atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan. Nah, itu semua ya digunakan untuk menyusun teks berita. Penggunaan piramida terbalik atau biasa disebut dengan pola penulisan berita ini berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Struktur teks piramida terbalik dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama di bagian atas yaitu kepala berita. Bagian paling atas yaitu kepala berita atau biasa disebut dengan lead. Jadi, kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting seperti apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan dari bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita ini terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak berpengaruh pada pokok berita. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dan dilengkapi di bagian kepala dan juga tubuh berita. Nah, ini dia perbedaan teks berita dan teks non-berita. Yang pertama yaitu teks berita. Teks berita berisi yang pertama faktual dan aktual, yang kedua dibuat oleh wartawan, yang ketiga susunan piramida terbalik atau menjelaskan hal pokok di awal, yang keempat bahasa komunikatif, yang kelima tidak mencantumkan opini pribadi. Yang kedua yaitu teks non-berita. Teks non-berita berisi yang pertama faktual, yang kedua dibuat oleh ahli di bidangnya, yang ketiga induktif atau hal yang pokok itu terdapat di akhir berita. Yang keempat yaitu bahasa sesuai jenis teks. Dan yang terakhir, yang kelima, mencantumkan opini pribadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa baku. Teks berita itu harus ditulis dengan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang bersumber dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah dari pengungsian. Yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, sejak, dan awalnya. Yang keempat yaitu konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi dapat kembali ke rumah karena banjir telah reda. Yang kelima yaitu kalimat langsung.
Ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis berita. Berita sendiri biasanya terdiri atas 5 jenis teks berita yang biasa kita temukan di setiap media. Di antaranya yaitu berita langsung, berita mendalam, berita opini, berita interpretatif, dan berita investigasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang ditulis secara langsung, singkat, dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar ataupun yang menjadi berita utama biasanya ialah berita jenis ini ya. Yang kedua yaitu berita mendalam. Berita mendalam adalah suatu jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang terdapat di bawah suatu permukaan atau dikupas secara mendalam. Yang ketiga yaitu berita investigasi. Berita investigasi adalah jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita. Yang keempat yaitu berita interpretatif. Berita interpretatif adalah jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi tetap berdasarkan fakta yang ditentukan. Yang terakhir yaitu berita opini. Berita opini adalah jenis berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat ahli, cendekiawan, pejabat, tetapi bisa juga mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi keilmuan, dan lain sebagainya. Ini dia langkah-langkah membuat teks berita. Yang pertama yaitu menentukan kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai bahan berita. Yang kedua, mengumpulkan informasi terkait peristiwa. Yang ketiga, mencatat semua hal-hal penting dari sebuah peristiwa. Yang keempat, membangun kerangka berita atau gambaran dasar sebuah peristiwa yang akan disampaikan. Yang kelima, menulis teks berita atau kepala berita. Yang keenam, menulis isi berita. Yang ketujuh, penyuntingan atau editing teks berita. Sekarang mari kita simak contoh-contoh berita beserta unsur-unsur pembangun berita. Mari kita simak contoh teks berita tentang pendidikan. PTM atau pembelajaran tatap muka 100% di Solo bertahap mulai pekan depan. Sewali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memulai pembelajaran tatap muka atau PTM 100% secara bertahap mulai pekan depan. Namun, dia menunda PTM untuk kelompok anak-anak yang belum divaksin COVID-19. Minggu depan sudah 100% yang kelas 9, minggu depannya 100% yang kelas 8. Bertahap, ujar Gibran di Balai Kota Solo pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022.
Sementara untuk anak-anak, lanjutnya, masih ada kelompok yang belum divaksin. Hal ini disebabkan anak-anak tersebut mengikuti program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, sehingga harus menunggu sebulan untuk divaksin. Kan ada BIAS, harusnya kan nunggu dulu beberapa minggu, kan gak boleh suntiknya tumpuk-tumpuk. Tapi kita prioritaskan BIAS baru vaksin, ujar dia. Wali Kota Solo, Gibran. Menurutnya, pelaksanaan PTM atau pembelajaran tatap muka 100% tetap dimulai bertahap sambil memantau situasi. Namun, dia menegaskan PTM atau pembelajaran tatap muka 100% bakal berlangsung penuh pada Februari tahun 2022. Februari semuanya 100%. Itu vaksinasi sudah selesai. Karena harus nunggu vaksinasi selesai, kasihan yang kecil-kecil. Kita pengen lebih aman saja. Kita lihat ada lonjakan kasus gak? Harus hati-hati, terutama untuk anak umur 6-11 tahun, kata Gibran. Ditanya soal daerah lain yang sudah siap melaksanakan PTM 100% untuk anak-anak, Gibran pun mempertanyakan, sebab di Solo ada kelompok anak-anak yang masih mengikuti BIAS. Daerah lain saya nggak tahu, coba tanya daerah lain. Seharusnya kan ada BIAS juga, pungkasnya. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan unsur-unsur pembentuk teks berita tersebut. Unsur pembentuk teks berita yang pertama yaitu apa? Dari teks berita tersebut, unsur apa yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Yang kedua yaitu siapa? Dari teks berita berikut, kabar tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Solo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya yaitu kapan? Berita tersebut disampaikan pada Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Selanjutnya yaitu unsur di mana. Berita tersebut disampaikan di Balai Kota Solo. Selanjutnya yaitu mengapa? Karena masih ada sekelompok anak yang belum divaksin. Dan yang terakhir yaitu unsur bagaimana. Pembelajaran tatap muka atau PTM 100% secara bertahap akan dimulai pekan depan. Namun PTM bagi anak-anak yang belum vaksin masih belum boleh diterapkan. Yang kedua yaitu mengenai contoh teks berita mengenai ekonomi. Jokowi cabut 2078 izin usaha pertambangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut 2078 izin usaha pertambangan minerba. Hal ini karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja, padahal perizinan sudah diberikan bertahun-tahun. Hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut, ujar Bapak Jokowi dalam konferensi pers disiarkan di kanal YouTube Setpers pada tanggal 6 Januari tahun 2022. Bapak Jokowi mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang telah bertahun-tahun diberikan tak pernah dikerjakan. Ini menyebabkan tersandarannya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ujar Bapak Jokowi. Selain itu, Bapak Jokowi juga mencabut sebanyak 192 izin sektor
kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Perizinan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Selanjutnya adalah untuk hak guna usaha atau HGU. Perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektar juga dicabut oleh Bapak Jokowi. Sebanyak 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum. Sisanya 9.320 hektar merupakan bagian dari HGU atau hak guna usaha yang terlantar di milik 24 badan hukum. Apa saja sih unsur-unsur pembentuk teks berita tersebut? Yang pertama yaitu apa? Jadi, unsur apa tersebut mengenai pencabutan izin usaha pertambangan. Yang kedua yaitu siapa? Yaitu unsur siapa mengenai pencabutan izin dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ketiga yaitu unsur kapan. Informasi tersebut disampaikan Bapak Joko Widodo pada Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Unsur selanjutnya yaitu di mana. Informasi tersebut disampaikan di Jakarta dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Selanjutnya yaitu unsur mengapa. Jadi di dalam unsur mengapa teks tersebut yaitu perusahaan-perusahaan yang dicabut izin usahanya tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah. Yang terakhir yaitu unsur bagaimana. Bapak Joko Widodo mencabut 2078 izin perusahaan pembangunan minerba yang tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah dan 192 izin sektor kehutanan dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Termasuk hak guna usaha yang ditelantarkan. Yang ketiga yaitu contoh teks berita mengenai politik yang berjudul Dilaporkan Adi Masardi ke KPK. Ini respon Ganjar Pranowo. Di Solo, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Salah satu yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo. Ganjar merespon laporan yang dilakukan Adi Masardi dan kawan-kawan tersebut. Ganjar Pranowo dilaporkan atas diduga terlibat dalam korupsi EKTP. Presidium PNPK Adi Masardi mengatakan KPK seharusnya dapat menuntaskan semua dugaan tersebut agar nama-nama pejabat itu jika maju dalam Pilpres 2024 itu bersih. Nah, kami berharap dari kasus-kasus ini sehingga ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres pertama soal Ganjar Pranowo. Apakah benar dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga, kata Adi Masardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Atas pelaporan yang dilakukan Adi dan kawan-kawan tersebut, Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah memberikan respon singkat. Saya komen apa ya? Demikian disampaikan Ganjar kepada detik.com yang menghubunginya untuk meminta
pendapat terkait laporan tersebut pada Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut. Ketika dimintai tanggapan lebih lanjut, pria beruban tersebut cuma menjawab, "Ya, komen saya itu saja," kata Bapak Ganjar Pranowo. Ketika dipastikan apakah hanya itu tanggapannya, lagi-lagi Ganjar cuma menjawab, "Iya." Diketahui, PNPK hari ini melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Tersebut nama Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Ahok, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Unsur-unsur pembentuk teks berita tersebut yaitu yang pertama unsur apa. Dari teks tersebut unsur apa yaitu tanggapan Ganjar Pranowo usai dilaporkan oleh Adi Masardi atau Presidium PNPK ke KPK. Yang kedua yaitu unsur siapa, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yang ketiga, kapan? Tanggapan disampaikan pada Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Selanjutnya yaitu di mana? Yaitu di Solo. Selanjutnya, mengapa? Yaitu Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena adanya dugaan keterlibatan dalam korupsi EKTP. Dan yang terakhir, unsur pembentuk teks berita dari teks berita tersebut yaitu saat dimintai keterangan oleh wartawan Detik.com, Ganjar terkesan enggan dalam menanggapi terkait laporan PNPK ke KPK tersebut. Baik anak-anak, jadi itu dia pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan berkah di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.